Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nodi di channel Liber guys. Jadi masuk dua kartu grafis ITX copotan dari PC Build Up ya. Jadi ini aku dapetin dari copotan Office sepertinya guys ya. Untuk kartu grafisnya kondisinya masih like new banget dan mulus bening ya. Untuk unitnya adalah Asus Ponic GTX 1650 GDDR6 versi Ultimate Edition ya. Untuk kipasnya ini single fan, unitnya ini benar-benar istimewa pastinya, istimewa condition banget karena penggunaan dari Office ya, bukan dari user perorangan. Mantap. Kemudian untuk PCIe-nya juga kinclong ya. Dan ini versi Ultimate jadi dibekali dengan 10,8 miliar transistor. Jadi powerful banget walaupun ukuran kecil ya. Untuk PC Build Up ya, biasanya dari ROG. Kemudian untuk 6 pin powernya ini TDP mentok di 90 watt ya. Untuk edging-nya juga mulus bening, mantap jiwa. Ini bagian thermal pad-nya juga masih seperti baru ya. Jos, istimewa condition. Kemudian kartu grafis ini dibekali dengan DisplayPort, HDMI port, DVI port dengan platnya juga mulus, mantap juga, kinclong guys. Kemudian di bagian PCB-nya ini masih kinyis-kinyis banget, mantap ya. Untuk segel pabrikannya masih utuh. Segel distributornya ini kalau aku cek ini secara Asus internasional nih masih aktif di 2026 akhir tahun ini. Tapi anggap aja ini garansi off ya, karena untuk produk di lokalan ini Indonesia ini nggak tahu, sepertinya untuk klaim harus resmi Indonesia. Jadi untuk produk internasional itu tidak bisa diklaim ya, kalau nggak salah ya guys ya. Tapi intinya ini unit masih muda, masih fresh banget. Unitnya mulus bening, istimewa jos ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua ini juga sama, kembar identik ya, mulus bening, istimewa condition, jos ya, like new, mantap. Compact desainnya ya, kalau yang mau desain PC ITX non SFF ya ini bisa jadi opsi yang menarik. Untuk TDP mentoknya di 90 watt ya untuk kartu grafis ini. Ini untuk thermal pad-nya juga masih seperti baru banget. Portnya mulus bening ya. Ya karena biasanya orang kalau beli PC Build Up, kalau mungkin secara spesifikasi tidak sesuai ya, biasanya dia langsung upgrade ya untuk unitnya ya. Seperti itu. Jadi keduanya ini benar-benar kembar identik guys. Mantap jiwa. Segel pabrikannya masih utuh ya. Serial number unitnya juga terdaftar ya di website global ya pastinya ya. Jadi Asus Ponic ya, ini versi yang GDDR6, bentuknya lebih modern dibanding yang GDDR5. Kita akan tes bagaimanakah performa dan kinerjanya ya dua kartu grafis kembar ini ya. Kita langsung pasang klik guys, let's go. GTX 1650 GDDR6 yang Ultimate, kipasnya ini always on, single fan ITX ya, 6 pin power doang, TDP di 140 watt, all device ya. DisplayPort HDMI tercolok dengan baik dan tampil di dual monitor. Dan kita akan tes benchmark ya. Kalau di Bruce itu dia refer ke seri ini ya, Ponic GTX 1650 OC GDDR6, dia sudah memiliki 10,8 miliar transistor ya secara desain. Langsung aja kita benchmark menggunakan Steel Nomad Lite ya. 40 derajat 20 watt ya. Kita akan tes benchmark. Oke, start. 52 derajat 90 watt ya. Untuk desibel kipas kita cek. Whisper TDP di 250-an ya. Berjalan dengan lancar ya, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine. 59 derajat 89 watt ya. Karena ini versi yang Ultimate. Ini GPU yang pertama, kombinasi dengan tes nanti GPU yang kedua ya untuk videonya. 62 derajat ya, 89 watt. Untuk kelas kartu grafik ITX itu ya masih aman. Oke, kita lihat result. Excellent, 3500 sekian ya. Kita validasi 59 derajat Celcius untuk suhunya. Kinerja kartu grafis ini bisa load di 100% ya. Mantap, garisnya lurus. GPU clock, memory clock bisa achieve performa terbaiknya. Untuk ada crossbar clocknya ya, karena ini versi Ultimate.
Suhu tertinggi 63 derajat, idealnya 40-45. Konsumsi daya mentok 90,9 watt, idealnya 18-19 watt. Dan perputaran kipas maksimal di 1800-an RPM atau 60% usage, idealnya di 30-48%. Atau di 890 RPM sampai 1400-an RPM ya. Oke, ini kartu grafis yang kedua ya. Sama ya, Ponic. Kipasnya always on, senyap. 6 pin power, TDP idle 120 watt. DisplayPort HDMI tercolok dengan baik dan tampil di 2 monitor. Kita langsung benchmark ya. 39 derajat, 18 volt. Kartu grafis yang kedua. Ya, mantap. Kayak running. Suhu ruangan 28 derajat. Kartu grafis di 52 derajat. 41 watt ya. 53 derajat, 90 watt. Kita lihat desibel kipas nih. Whisper di 210 ya. All device. No line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no point wine. Mantap ya. 61 derajat, 90 watt ya. 62 derajat, mentok di 90 watt ya. Ya, ini habis ini kita tes gaming nih. Great, 3500 sekian, langsung aja kita validasi. Valid result dengan average temperaturnya 58 derajat Celcius ya. Terpaut 1 derajat aja dengan kartu grafis yang pertama. Untuk kinerja ya, ini load di 100% usage ya, ada momen penurunan ya, wajar. Dari awal sampai akhir stay di 100% usage, mantap. Kemudian untuk sensor ya, bisa achieve performa terbaiknya juga, ada crossbar clocknya juga, mantap. Tuh tertinggi 63 derajat, idealnya 36-46. Konsumsi daya di 93 watt, idealnya 17 watt. Kipas muter di 59% usage maksimal. Kalau yang pertama tadi 60% usage, jadi kurang lebih sama ya, 27% sampai 48% RPM untuk di idle-nya. Dan untuk penggunaan kipasnya ini 1785 RPM maksimal, idle-nya di 800 RPM sampai 1400 RPM ya. Jadi overall kedua kartu grafis ini kembar identik ya untuk performa ya, dan mantap jiwa, jos ya. Ada 2 unit aja, buat teman-teman yang membutuhkan bisa mampir. Kelapa Kode Berry, kita akan lanjut tes kategori berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Kita starting ya. 46 derajat, 39 watt doang ya, konsumsi dayanya irit banget. Oke, kita ke di highway dulu. Jadi kedua kartu grafis ini kembar identik ya. Bahkan untuk skornya aja terpaut 1 poin rata-rata. Jadi untuk performa juga kurang lebih 11-12 ya. Oke, ini langsung kita geleng tes ya, mantep guys. Untuk pertumbukan mantep. Ini sengaja saya geleng-geleng ya. Oke, coba kita naik gunung paling tinggi di sana. Apakah bisa? Kayak PUBG guys. Kayak PUBG. Baru kali ini ya, mobil race sport lompat jalan di off-road. Stay di 49 derajat Celcius, 41 watt ya. Jadi untuk load game ini dia hanya butuh 80% usage ya, dimana settingannya optimize. Jadi dari AI sendiri yang men-setting bagaimana sih yang paling optimal untuk kartu grafis ini. Seperti ini, just ya. Jadi overall performanya mantap jiwa. Just gandos, mobilnya sampai remuk ya. 50 derajat, 46 watt ya. Performanya juga benar-benar gacor ya. Asus Ponic versi Ultimate GDDR6. Sip.